Perkenalkan, nama saya Panji Hidayatullah dengan NIM A5101701116. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kompetensi inti dan apa itu kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar juga sebagai konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan tabel hasil analisis penjabaran kompetensi dasar dalam buku Ajar Bahasa Indonesia kelas 2 tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata. Perhatikan tabel yang berwarna merah. Di situ tertera nomor halaman pengimplementasian KD Bahasa Indonesia. Untuk menganalisis KD tersebut, terlebih dahulu kita melihat KD yang ada pada buku guru. Ini merupakan KD Bahasa Indonesia kelas 2 tema 5 subtema 4, yakni KD 36, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Sedangkan KD 4.6 menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong, untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Nah, selanjutnya untuk kita lihat lagi hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa KD 3.6 dan 4.6 pada pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk pelajaran 1, 2, dan 3 tidak terimplementasikan. Yang terimplementasikan yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pembelajaran 4 dapat kita lihat dalam halaman 196. Ini merupakan pengimplementasian KD 3.6 yakni dengan adanya teks bacaan yang dibacakan oleh guru dan peserta didik menyimaknya. Ini merupakan pengimplementasian KD 4.6 yang dimana ada kegiatan ayo berlatih. Di situ ditunjukkan dengan kegiatan memperagakan kalimat minta tolong dengan teman sebangkunya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Untuk KD 3.6 dan 4.6 untuk pembelajaran 5 dapat kita lihat pada halaman 205 dan 206. Ini merupakan pengimplementasian KD 3.6 pada buku siswa yang dimana ada kegiatan ayo membaca teks bacaan tentang minta tolong. Selanjutnya kita lihat lagi untuk KD 4.6-nya. Ini merupakan pengimplementasian KD 4.6 pada pembelajaran 5 yakni dengan kegiatan ayo berdiskusi yang dimana di situ terdapat sebuah kegiatan berdiskusi tentang ungkapan tolong yang dikerjakan secara berkelompok. Untuk pembelajaran 6 KD 3.6 tidak diimplementasikan. Yang diimplementasikan yaitu KD 4.6 di mana terdapat pada halaman 211. Ini merupakan pengimplementasian KD 4.6 dalam pembelajaran 6 yakni ditunjukkan dengan kegiatan ayo membaca. Sekian penjelasan analisis penjabaran KD dari saya. Semoga bermanfaat.
Selanjutnya, perkenalkan nama saya Krisna Widi Astuti, NIM A5101709090. Di sini saya akan membacakan hasil analisis penilaian autentik, muatan bahasa Indonesia. Sebelum saya membacakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu penilaian autentik. Penilaian autentik yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aspek penilaian autentik ada 6, yaitu yang pertama objektif. Objektif berarti penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang kedua terpadu. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis. Ekonomis berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel. Akuntabel yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, edukatif. Edukatif berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil analisis muatan bahasa Indonesia pada RPP. Pemilik RPP yaitu Hanifan Fajarani, Satuan Pendidikan SDN Jetis 01 Sukoharjo, kelas 2, semester 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. KD pengetahuan dalam muatan bahasa Indonesia yaitu 3.8, menggali informasi dari dongeng, binatang, fabel tentang hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. IPK dari KD pengetahuan yaitu 3.8.1, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang terkandung dalam dongeng binatang atau fabel tentang hidup rukun melalui storytelling. IPK yang kedua yaitu 3.8.2, siswa mampu menganalisis informasi yang terkandung dalam dongeng binatang atau fabel tentang hidup rukun melalui storytelling. KD keterampilan 4.8 menceritakan kembali teks dongeng binatang yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai ungkapan diri. IPK dari KD keterampilan yang pertama yaitu 4.8.1, siswa mampu menyajikan storytelling dongeng binatang atau fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun dengan menggunakan media Stiva. IPK yang kedua yaitu 4.8.2, siswa mampu melengkapi soal dengan dongeng binatang, fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun. Selanjutnya, hasil analisis aspek objektif yaitu terdapat aspek objektif yaitu dibuktikan dengan menyajikan storytelling. Terdapat rubrik dalam penilaiannya dengan skala 1-4 di mana untuk menghilangkan unsur subjektivitas pada guru. Yang kedua terpadu. Dalam muatan bahasa Indonesia ini sudah ada aspek terpadu, dibuktikan dengan melengkapi soal dengan menempel gambar tentang dongeng binatang, di mana dalam kegiatan tersebut terdapat penilaian keterampilan untuk indikator 4.8. Yang ketiga ekonomis. Dalam muatan bahasa Indonesia ini sudah ekonomis karena tidak terlalu banyak kegiatan pembelajaran sehingga membuat pembelajaran itu efektif untuk mengambil penilaian. Yang keempat yaitu transparan, sudah transparan karena prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima yaitu akuntabel, dalam muatan bahasa Indonesia sudah terdapat aspek sudah akuntabel yaitu karena penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka. Guru sudah menjabarkan kemampuan yang harus diraih peserta didik dalam rubrik penilaian skala penilaian 1-4. Yang terakhir, aspek edukatif sudah terdapat aspek edukatif karena melalui penilaian peserta didik dapat termotivasi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi, kesimpulan dari hasil analisis yaitu muatan bahasa Indonesia sudah terdapat aspek penilaian autentik. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja melanjutkan dari video sebelumnya. Di sini saya Hengki Hermawan, NIM A5
101700097 akan menganalisis video micro teaching atau video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Analisis adalah aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan, dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Nah, jadi intinya dari analisis sendiri adalah kami melihat video tentang pembelajaran yang dilaksanakan salah satu praktikan dari mahasiswa PGSD UMS dan melihat tentang acuan yang diberikan atau acuan dari sub-sub-sub yang akan kami analisis seperti itu. Selanjutnya, micro teaching adalah suatu tindakan atau kegiatan latihan belajar mengajar dalam situasi laboratoris. Tujuannya adalah untuk membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah, tempat latihan praktik pendidikan untuk praktik mengajar. Nah, jadi video micro teaching nanti adalah video tentang latihan atau simulasi calon guru yang nantinya akan menjadi guru sebenarnya atau guru di sekolahan, khususnya nanti di guru SD seperti itu. Nah, kami mengambil praktikan dari video Adi Saputro yang dapat dilihat di https://youtube.b/93EYSLW besar NO4. Seperti itu bisa dilihat nanti. Nah, dari video tersebut aspek yang diamati beberapa yaitu kegiatan pendahuluan, inti, nanti ada aspek forsi, aspek brand saintifik, kemudian dialog dengan peserta didik, penutup, dan akan kemudian terakhir ada saran yang diberikan dari penganalisis atau dari kami. Yang pertama adalah aspek yang diamati yaitu kegiatan pendahuluan. Melakukan apresiasi dan motivasi itu nanti ada atau tidak, iya atau tidak, kemudian catatan bentuk temuannya seperti apa. Yang pertama adalah menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, dalam video tersebut sudah terlihat, yaitu siswa sudah duduk dengan rapi dan siap untuk menerima pembelajaran. Yang poin B, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dan perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Ini belum mengaitkan materi sebelumnya, jadi praktikan hanya menampilkan tentang materi yang akan disampaikan pada hari tersebut atau hari yang akan diajar. Jadi belum mengaitkan materi sebelumnya. Kemudian poin C, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan materi IPS yang akan dibelajarkan. Nah, ini sudah terdapat, yaitu praktikan menanyakan kepada peserta didik tentang negara-negara yang termasuk dengan ASEAN. Kemudian yang poin D, mengajak peserta didik berdinamika atau melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan materi. Nah, ini sudah menanyakan seperti itu. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Guru menguasai materi yang disajikan. Ya, tidak, atau temuannya seperti apa. Kemampuan menyelesaikan materi IPS dengan tujuan pembelajaran. Ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh praktikan. Kemudian menyajikan pembahasan materi dengan tepat. Ya, ini sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau sesuai dengan IPK. Kemudian guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Nah, strategi yang pembelajaran yang mendidik yang poin A, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan didapatnya. Ini sudah sesuai. Yang kemudian tentang B, melaksanakan pembelajaran secara runtut. Nah, ini sudah didapatkan pembelajaran secara runtut. Nah, di sini di video pembelajaran ini tidak hanya mata pelajaran IPS, tapi ada pelajaran IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia. Nah, kami ini mengambil IPS saja karena bagian saya adalah bagian IPS. Selanjutnya untuk poin C, menguasai kelas dengan baik. Nah, ini praktikan sudah menguasai kelas dengan baik, yaitu dengan mengajar dengan baik. Kemudian yang D, melaksanakan belajar yang bersifat kontekstual. Nah, ini sudah bersifat kontekstual juga. Ada buku bacaan, ada pengamatan juga, ada tentang kehidupan sehari-hari, seperti contohnya hewan yang bertelur itu apa, vipar. Nah, itu contohnya apa, ayam, seperti itu dan sebagainya. Kemudian E, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Nah, ini dalam praktikan dalam pembuatan RPP ditentukan waktunya adalah 20 menit. Namun ketika praktek waktunya 24 menit sekian detik. Nah, itu kelebihan waktu. Nah, jadi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang G, menerapkan forsi dalam pembelajaran. Nah, ini ada beberapa forsi yang sudah diterapkan seperti creativity dari
praktikan seperti tentang menampilkan video pembelajaran dari YouTube atau mungkin video pembelajaran yang dibuat oleh praktikan sendiri. Nah, kemudian sudah menerapkan LKPD, beban ajar, itu sudah ada. Kemudian critical thinking. Critical thinking dari peserta didik belum ada. Kemudian critical thinking, communication. Nah, communication dari praktikan sama peserta didik sudah ada seperti itu. Kemudian guru memberikan pendekatan saintifik. Nah, yang poin A memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, ini belum ada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pertanyaannya baru sebutkan seperti itu. Kemudian memancing peserta didik bertanya. Nah, ini praktikan sudah memancing, namun respon dari peserta didik itu kurang. Mungkin siswanya malu-malu atau seperti apa. Tapi untuk respon dari siswanya itu kurang. Kemudian yang poin C, menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengamati. Nah, ini sudah ada, yaitu mengamati video yang ditampilkan oleh praktikan. Kemudian yang D, menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan menganalisis. Nah, ini peserta didik belum dituntut untuk menganalisis, namun hanya sekilas untuk mengamati video yang telah ditampilkan. Kemudian menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengkomunikasikan. Nah, ini untuk mengkomunikasikan ini praktikan sangat sulit karena praktikan sudah menanyakan apa yang masih disulitkan, silahkan ditanya mungkin sama teman, namun belum terdapat respon dari peserta didik atau siswanya. Kemudian guru melaksanakan penilaian autentik. Nah, penilaian ini kalau di dalam video pembelajaran belum diterapkan sama praktikan, namun dalam RPP sudah terlampir. Kemudian penilaian pun penilaian seperti keterampilan, yang poin diberikan penilaian pengalaman sikap dan pengalaman terlampir dalam RPP, namun belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Mungkin praktikan menerapkannya ketika sudah selesai pembelajaran, mungkin masih ingat seperti itu. Kemudian aspek yang diamati, guru memanfaatkan sumber belajar media dalam pembelajaran. Yang poin A menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar. Nah, ini ada berupa video pembelajaran. Kemudian yang B menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media, ini juga menggunakan media IT seperti itu. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Nah, ini belum terdapat. Nah, siswa hanya sebagai penonton saja, sebagai pengamat video seperti itu. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dan TIK. Nah, ini belum terdapat juga. Nah, belum melibatkan peserta didik seperti itu. Kemudian guru memicu dan atau memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang A menumbuhkan partisipasi aktif dari peserta didik melalui instruksi guru berbelajar. Nah, ini peserta didik belum aktif, bisa mungkin dikembangkan dengan cara diberikan stimulus seperti itu. Kemudian merespon positif partisipasi pendidik. Nah, ini sudah terdapat praktikan merespon, memberikan tepuk tangan kepada peserta didik yang dapat menjawab seperti itu. Kemudian yang C menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Ya, sudah ada dengan memberikan tepuk tangan tadi. Kemudian dia menunjukkan hubungan antara pribadi yang kondusif. Ya, sudah ada. Kemudian yang E menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar. Nah, ini sudah menumbuhkan keceriaan atau namun belum bisa menumbuhkan dari peserta didik. Tapi si praktikan sudah berusaha, yaitu tentang ayo bertanya, silahkan bertanya. Yang sulit silahkan ditanyakan, ayo berdiskusi dengan mana kalau belum bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu aspek yang diamati, guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat. Nah, ini guru sudah menggunakan bahasa yang benar. Yang poin A menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, sudah ada. Kemudian menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, sudah ada, yaitu guru selain mengajar secara ceramah, guru juga menuliskan di dapat mandu tulis seperti itu. Kemudian yang C, menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Ya, guru sudah menyampaikan gaya dengan sesuai. Selanjutnya, guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif, yaitu melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Ya, sudah ada. Menyampaikan kesimpulan tadi, belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, perubahan biakan pada tumbuhan, pada hewan, kemudian yang IPS tentang ASEAN, kemudian bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang B melaksanakan tidak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi. Nah, ini belum ada yang langsung ditutup dari penyampaian refleksi atau rangkuman tadi, langsung ditutup sama praktikan, jadi belum terdapat pengayaan atau tugas atau kegiatan lainnya.
Nah, mungkin saran dari kami untuk praktikan yang pertama, mengaitkan materi sebelum dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, nah yang mengaitkan ini tadi kan belum. Yang kedua itu untuk alokasi masih terkelebihan dari waktu yang telah tentukan. Tadi kan 20 menit sekian detik. Nah itu nanti bisa diperhatikan waktunya 20 menit. Kemudian yang ketiga, belum melibatkan peserta didik dalam penggunaan media. Nah, sebaiknya penggunaan media ini diajak peserta didiknya supaya nanti dapat menggunakan. Kemudian yang keempat, kurang memperhatikan stimulus agar peserta didik dapat bertanya. Nah, ini peserta didik kurang menanggapi respon atau menanggapi stimulus karena stimulusnya mungkin kurang. Sebenarnya cuma ayo bertanya. Seperti mungkin nanti bisa diberikan bintang apresiasi, ya siapa yang berani bertanya nanti mendapatkan bintang apresiasi seperti itu, atau mungkin nanti mendapatkan poin atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang kelima, belum adanya soal remedi maupun pengayaan. Nah, jadi nanti bisa ditambahkan soal remedi atau soal pengayaan. Mungkin cukup itu saja buat praktikan dari Mas Adi. Semoga dapat diterima dan dapat dikembangkan lagi untuk menjadi guru yang sebenarnya nanti ketika sudah lulus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Rosita Husna Fanantia, NIM 113 akan menjelaskan tentang analisis indikator IPS. Pengertian indikator. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur, yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan dari indikator yaitu untuk membimbing guru dalam membuat tujuan pembelajaran. Indikator mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Untuk petunjuk pengisian lembar analisis indikator. Yang pertama, bukalah halaman pada buku guru yang memuat jaringan KD indikator pembelajaran. Halaman ini biasanya terdapat pada halaman berjudul pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan seterusnya. Yang kedua, cermatilah kompetensi dasar yang terdapat pada buku guru. Salinlah kompetensi dasar setiap muatan pelajaran pada lembar kerja kompetensi dasar. Kompetensi dasar harus merupakan pasangan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Yang keempat, cermatilah indikator pada buku guru. Kemudian salinlah indikator tersebut pada kolom indikator buku. Yang kelima, periksalah apakah perumusan indikator sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan kaidah yang berlaku pada perumusan indikator. Untuk penjelasan kaidah perumusan indikator dapat dilihat pada handout. Yang keenam, tuliskan indikator hasil analisis pada kolom indikator hasil analisis. Yang ketujuh, kompetensi dasar yang belum terdapat pada buku guru harus dirumuskan indikatornya. Kemudian tuliskan indikator tersebut pada kolom indikator hasil analisis. Berikut adalah contoh hasil analisis indikator pada kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini saya telah menuliskan KD dan indikator yang terdapat pada buku guru. Kemudian saya telah memeriksa apakah perumusan indikator telah sesuai dengan KD dan kaidah yang berlaku pada perumusan indikator. Dan ini adalah hasil analisis indikatornya. KD pengetahuan 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Indikator pada buku 3.2.1 menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator hasil analisis KKO yang terdapat pada KD pengetahuan adalah tingkat
ke-1 atau C1, sedangkan KKO pada indikator menunjukkan tingkat kognitif ke-1 atau C1. Indikator yang digunakan tersebut dapat mengukur kompetensi dasar yang diharapkan. Indikator pada buku tersebut bisa disebut sebagai indikator pendukung ataupun indikator kunci, karena indikator KD terdapat pada C1. Pada umumnya, pembuatan indikator pada setiap KD minimal adalah 2 indikator, sehingga akan lebih baik dan optimal apabila dibuatkan 1 indikator pengetahuan, bisa indikator penunjang, kunci, maupun pengayaan. Misalnya bisa ditambah dengan 1 indikator pengayaan, yaitu menyimpulkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Untuk kompetensi dasar pada keterampilan 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Indikator pada buku yaitu 4.2.1 mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan. Untuk indikator hasil analisisnya, KKO yang terdapat pada KD keterampilan adalah tingkat ketiga atau P3, sedangkan KKO pada indikator menunjukkan tingkat psikomotor ketiga atau P3. Indikator yang digunakan tersebut sudah dapat mengukur kompetensi dasar yang diharapkan. Indikator pada buku tersebut bisa disebut sebagai indikator pendukung ataupun indikator kunci, karena indikator KD terdapat pada P3. Pada umumnya, pembuatan indikator pada setiap KD keterampilan sama dengan indikator pengetahuan, yaitu minimal adalah 2 indikator, sehingga akan lebih baik dan optimal apabila dibuatkan 1 indikator keterampilan. Bisa indikator penunjang, kunci, maupun pengayaan. Misalnya bisa ditambah dengan 1 indikator kunci, yaitu menyajikan hasil informasi tentang keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Endastia Widyastuti. Hari ini saya akan menganalisis KIKD mata pelajaran PKN kelas 4 tema 2. Mari kita lihat KIKD pada mapel PKN. Pada mapel PKN yaitu yang digunakan yaitu 3.2 dan 4.2. Untuk 3.2 yaitu tentang mengidentifikasi, dan 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mari kita lihat pada buku siswa apakah sudah sesuai dengan KIKD yang ada di buku guru. Ini dapat dilihat pada mata pelajaran PKN hanya terdapat bacaan energi air, kemudian langsung masuk pada soal tentang identifikasi hak dan kewajiban. Ini juga langsung masuk pada soal identifikasi pada halaman 12. Kemudian untuk KD 4.2 yaitu menyajikan pada halaman 15. Karena tadi tidak ada materi tentang apa itu hak dan kewajiban, nanti kita tambahkan pada lembar analisis. Ini lembar analisisnya. Itu tema 2 kelas 4 PPKN. Pembelajaran kedua.
yaitu KD 3.2 tadi tentang mengidentifikasi pada halaman 12. Kita tulis 12. Kemudian 4.2 pada halaman 15 dan 15. Kita tulis 15. Kemudian ditambahkan catatan karena tadi tidak ada materi. Kita tambahkan tidak ada penjabaran tentang materi ataupun pengetahuan awal tentang apa itu hak dan kewajiban, melainkan langsung pada bentuk soal. Namun sudah diberi stimulus berupa pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu analisis pada buku guru, apakah sudah sesuai buku guru. Nah, ini juga langsung menyangkut pada soal, pembahasan soal antara guru dan peserta didik. Ini adalah kegiatan-kegiatan atau rencana pembelajarannya. Ini terdapat pada halaman 18. Halaman 19 sudah masuk ke matematika, jadi fokus ke 18 ini. Jadi halaman 18 ini sudah memuat KD 3.2 dan 4.2. Karena ini tadi tidak ada ditempelkan, kita masukkan ke lembar analisisnya. Karena tadi 3.2 dan 4.2 pada halaman yang sama, kita tuliskan juga halaman pada yang sama, yaitu 18. Itu ada juga pembelajarannya sebagai catatan, yaitu tentang petunjuknya. Karena tadi juga langsung mengerjakan, tidak ada petunjuk apakah dikerjakan atau tidak, sehingga mensulitkan peserta didiknya. Kemudian catatan yang kedua yaitu tidak ada bentuk tempelan soal, hanya tadi tempelannya hanya identifikasi, yang penyajian tidak ada, sehingga guru memerlukan buku siswa juga sebagai pendamping. Sekian analisis dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Nurjana, NIM A510160100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis buku ajar PKN saya. Sebelum saya menjelaskan hasil analisisnya, saya akan menjelaskan pengertian dari buku ajar. Pengertian dari buku ajar adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku dalam bidang tertentu yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dari buku ajar adalah sebagai pegangan guru dan peserta didik untuk melaksanakan dan mendukung proses kegiatan belajar mengajar dan berisi materi-materi pembelajaran. Di sini saya akan menganalisis kelas 1 SD dengan tema 2 yaitu kegemaranku dan subtema 1 gemar berolahraga. Di sini untuk muatan pelajaran PKN-nya terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 6. Berikut hasil analisis buku ajar muatan PKN. Yang pertama yaitu kesesuaian materi atau isi dengan SKL. Dari hasil analisis materi sesuai dengan SKL yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan. Pada pembelajaran 1, aspek pengetahuan kurang karena pada buku hanya diminta untuk memberi gambar sesuai dengan aturan atau tidak. Untuk pembelajaran 3, sudah mencakup 3 aspek. Setiap kegiatan pembelajaran terdapat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran 6 sudah nampak aspek tersebut, akan tetapi pada aspek sikap kurang begitu diperlihatkan sehingga perlu perbaikan. Misalnya dalam kegiatan inti materi ditambahkan peserta didik
dapat menyebutkan sikap yang baik dan tidak baik, bukan hanya diminta untuk memberi tanda centang. Selanjutnya yang kedua yaitu kesesuaian dengan KI atau kompetensi inti. Dari hasil analisis pada pembelajaran 1 dan 3 sudah sesuai dengan KI, sedangkan pembelajaran 6 sikap spiritual seharusnya lebih ditonjolkan dan harus seimbang dengan KI-nya. Agar peserta didik tidak hanya memiliki sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan saja. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan KD atau kompetensi dasar. Dari hasil analisis materi yang terdapat pada pembelajaran 1, 3, dan 6 sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu yang keempat, kesesuaian dengan topik. Dari hasil analisis pada pembelajaran 1, 3, dan 6 sudah sesuai dengan tema yaitu mengenai gemar bermain, sehingga materi yang terdapat pada buku sudah sesuai. Selanjutnya yaitu yang kelima, kecukupan materi, keluasan materi, kedalaman materi, dan keakuratan materi. Dari hasil analisis, kecukupan materi, keluasan materi, kedalaman materi, dan keakuratan materi tidak terpenuhi karena materi yang disajikan pada buku siswa kurang sehingga perlu penambahan. Misalnya pada kegiatan pembelajaran 6, sebelum memerintahkan peserta didik untuk menempelkan gambar jenis olahraga, alangkah lebih baiknya diberikan gambar dan nama olahraganya terlebih dahulu agar peserta didik tidak merasa kebingungan saat menempelkannya. Selanjutnya yang keenam, berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Berdasarkan hasil analisis, guru mengajak peserta didik untuk mempraktikkan langsung seperti menempel gambar jenis olahraga dan memperagakan di depan kelas, sehingga akan mendorong peserta didik untuk memiliki rasa keingintahuannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Dari hasil analisis, isi buku atau materi pada pembelajaran tidak terdapat unsur yang mempertentangkan sara, bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Pada materi pun menyajikan gambar yang sopan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu materi pendukung pembelajaran. Dari hasil analisis kurang memperlihatkan penggunaan perkembangan teknologi saat ini. Seharusnya dalam kegiatan ditambahkan dengan memperlihatkan video berbagai jenis olahraga, tidak hanya gambar kertas saja. Yang kesembilan yaitu penerapan pembelajaran. Dari hasil analisis sudah memperlihatkan guru sebagai fasilitator dan pembelajaran lebih menerapkan pendekatan saintifik atau pembelajaran terfokus pada siswa. Yang ke-10 yaitu kelengkapan penyajian, misalnya pengantar, pendahuluan, peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, rangkuman, daftar pustaka. Dari hasil analisis, dalam buku tidak terdapat bahasa asing sehingga tidak terdapat transliterasi Arab Latin, tetapi sudah menyajikan pengantar, pendahuluan, peta konsep, rangkuman, dan daftar pustaka. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil analisis buku ajar PKN kelas 1 tema 2 subtema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.